Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada pelajaran kedua. Jadi ad-darsu as-sani. Ya, kalau pelajaran pertama kemarin atau dulu ad-darsu al-awwalu. Nah, pada pelajaran kedua ini masih kita akan mempelajari ismul isarah, ya, ismul isarati yang menunjukkan lil ba'id. Kalau yang kemarin atau pada pelajaran ke-1 kita mempelajarinya yang menunjukkan qarib, yang dekat, yakni haza. Yang sekarang ini zalika. Apabila diartikan dengan bahasa Indonesia kurang lebih artinya itu. Ya, zalika artinya itu. Nah, untuk perlu diingatkan kembali bahwasanya zalika ini merupakan kelompok dari yang sudah ma'rifah atau yang sudah merupakan tertentu. Jadi lawannya adalah nakirah. Nah, oleh karena itu nanti ini bisa menjadi mubtada atau menjadi subjek kalimat atau pokok kalimat. Baik, kita lihat contoh. Masih menggunakan ma ini berarti untuk pertanyaan, artinya apa, dan ditujukan untuk yang tidak berakal. Jadi ketika dikatakan ma zalika, ma artinya apa, zalika artinya itu, berarti apa itu, ya. Sehingga tentunya ini yang dimaksud adalah yang tidak berakal. Kita lihat gambarnya, ternyata ini adalah bintang. Masih ingat bahasa Arabnya bintang? Najmun. Iya. Bintang bahasa Arabnya adalah najmun. Berarti jawabannya adalah zalika najmun. Ya, zalika najmun. Oke. Ingat, di sini tidak boleh menggunakan alif lam karena kaidahnya untuk khabar itu dalam bentuk nakira. Ciri-ciri nakira adalah isim yang tidak menggunakan alif lam. Ya. Baik, dan di sini dan akhirnya ini tanwin, kecuali nanti ada kata yang istilahnya tidak boleh ditanwin, namanya al-asma'u al-mamnu'atu minas sarfi atau gairu binawwanin. Haza. Nah, ini sama pelajaran pertama. Haza masjidun. Berarti ini menunjukkan yang dekat. Ini adalah sebuah masjid. Ya. Haza masjidun. Ya, wazalika baitun, artinya masjid ini adalah sesuatu yang dekat dan rumahnya sesuatu yang jauh, sehingga ini dekat. Haza masjidun, wazalika karena jauh disebut zalika, wazalika masjidun. Wa ini artinya dan, ya, artinya dan, ya. Ini masih kata-kata yang lama, ini belum ada tambahan dari pelajaran pertama. Kemudian haza hisanun. Berarti ini menunjukkan dekat dan wazalika menunjukkan jauh. Berarti ini adalah hisanun. Hisanun artinya kuda. Wazalika dan yang jauh itu adalah himarun, keledai. Ini adalah kuda dan itu adalah keledai. Ini agak jauh. Kemudian zalika kalbun. Ya, maaf, ada a-nya. Azalika kalbun, apakah itu seekor anjing? Ya. Maka ingat, ketika ada pertanyaan a atau hal, maka dijawab dulu na'am atau la. Karena ini adalah bukan anjing, karena dia adalah tikus, maka jawabannya bukan, artinya la. Azalika kalbun, karena bukan dia adalah anjing, maka dijawablah adalah la, bukan. Apa yang benar adalah
kitun, zalika kitun. Ya, itu adalah seekor kucing. Nah, demikian juga ma zalika, ya apa itu? Ya, ditanyalah. Lalu dijawab, itu adalah sarirun. Itu adalah sebuah ranjang. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 13. Ini halaman 12 ya. Masuk halaman 13. Nah, ini menggunakan kata man. Masih ingat man itu untuk diperuntukkan untuk apa? Untuk yang berakal. Jadi ketika ada kata man, berarti yang dimaksud adalah manusia. Ya, baik profesi sebagai guru, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai sopir, sebagai politikus, sebagai koruptor juga masuk. Iya, karena masih manusia, kecuali ada kucing yang suka koruptor. Baik, man. Man haza. Ya, artinya kamu saja, siapa ini? Wa man zalika, dan siapa itu? Artinya nanti dua jawabannya, karena dua pertanyaannya, dua juga jawabannya. Yang ditanya dulu adalah ini dulu, kemudian yang itu. Siapa yang dekat, siapa yang jauh. Ditanya siapa yang dekat, ini dekat, dan ini yang jauh tentunya. Yang dekat itu adalah orang yang nulis papan, berarti guru. Yang jauh itu orang yang sholat ini depan sini, berarti imam. Berarti haza mudarrisun, yang dekat adalah guru. Haza mudarrisun. Wazalika, dan yang jauh itu atau yang itu atau itu adalah seorang imam. Ya, gampang. Ya, ingat wa artinya dan. Ya. Kemudian ini imam, ini kata baru, imam ya. Kemudian mahaza, apa itu? Zalika hajarun. Nah, ini hajarun juga, ini kata baru, artinya batu. Ada hajarun aswad. Ya. Hajarun aswadun. Hajarun aswadu. Ya, batu hitam. Nah, ini itu adalah sebuah batu. Ya. Ya, jadi haza sama ini sukarun. Nah, ini sukar ini kosakata baru, artinya gula. Nah, ini dia gula ya. Dekat, berarti ini yang dimaksud dengan sukaru. Kemudian zalika labanun. Labanun ini juga kosakata baru, artinya susu. Ini enggak bisa dianu ya. Ya, susu. Nah, ini sukarun artinya gula, labanun artinya susu. Haza sukarun, ini adalah gula dan itu adalah susu. Ya. Oke, baik. Kita perhatikan latihan. Ya. Berarti ini hanya satu latihannya ini, karena ada tamarinu satunya, 2 dan 3 ada. Jadi satu saja. Ikra waktub. Ingat, jadi kalau dikatakan ikra waktub itu persiapkan pulpen dan bukunya untuk kita coba menulis. Karena di sini coba perhatikan, keseluruhan ini adalah tidak pakai baris. Nanti kalian yang memberikan baris pada saat kalian menulisnya. Baik, soal pertama ya, dibaca. Coba Anda baca dulu, saya tunggu. Ya, haza. Ini tadi sukarun, wazalika labanun, sama di atas. Haza sukarun, wazalika labanun. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Kemudian ini duanya, ini 3 ya. 2, man berarti siapa. Man zalika, siapa itu? Dijawablah zalika imamun. Itu adalah seorang imam. Ya. Terus ini ada A-nya. Azalika kitun. Ketika ada pertanyaan menggunakan a atau hal, maka jawabannya pertama adalah hal, la, atau na'am. Ya, kalau dia benar na'am, kalau dia salah atau tidak sesuai, maka jawabannya la. Azalika kitun, apakah itu
seekor kucing? Ya tidak atau bukan. Ya, zalika kalbun, itu adalah seekor asu, seekor anjing. Ya maaf, seekor anjing. Ya ini karena saya jarang sekali mengucapkan itu, jadi saya lupa namanya. Kemudian ma berarti ini ditujukan untuk tidak berakal. Ma haza, apa ini? Jawabannya adalah haza hajarun, ini adalah sebuah batu. Nah ini sadar tidak sadar, kalau kalian melihat tulisan seperti ini dan bisa membacanya, berarti Anda sudah bisa membaca kitab gundul, kitab botak tanpa baris. Tentunya ini harus di sejak awal, dari awal diikuti pelajarannya. Oke. Kemudian ada al-kalimatu al-jadidatu. Nah, al-kalimatu ini jamak dari kalimah. Al-kalimatu. Al-kalimatu artinya kata. Kalau bahasa Arabnya kalimat, al-jumlatu. Jamaknya al-jumalu. Kalau ini jamaknya al-kalimatu, al-kalimatani, al-kalimatu. Nah, ini adalah sifatnya. Ini adalah mausufnya. Mausuf yang disifati, ini adalah sifatnya. Sifat dan mausuf ini harus mengikuti persis. Kalau sini ma'rifah tanda alif lam, maka sini juga ma'rifah pakai alif lam. Kalau sini muannas, muannas juga. Nah, kalau untuk jamak baik muannas ataupun tidak, baik muannas maupun muzakkar, selama dia itu jamaknya itu tidak berakal, maka sifatnya itu nanti tetap menggunakan muannas mufrad, muannas single itu. Karena yang jamak tidak berakal itu dinilai sebagai mufrad muannas. Oke, ini kosakata baru. Imamun, seorang iman. Hajarun, sebuah batu. Sukarun, gula. Labanun, susu. Nah, itulah kosakata baru. Nah, ini sudah masuk pelajaran ketiga. Oke, jadi teman-teman sekalian, ini pertemuan kita untuk pelajaran kedua ini. Jangan lupa di subscribe dan di like, serta kalau sudah muncul loncengnya, diklik loncengnya. Tujuannya apa? Agar teman-teman bisa mengikuti atau melihat update daripada video-video ini. Ini baru pelajaran kedua, sementara ini sampai puluhan pelajaran. Jadi jangan bosan, jangan kecil hati, karena pada hakikatnya belajar bahasa Arab itu mudah saja. Mudah saja, yang penting kita betul-betul mau serius dan tentunya belajar itu secara sistematis. Jadi jangan langsung mau pintar, jangan langsung mau hebat, jangan langsung mau tahu semuanya, tetapi dari awal, dari yang dasar-dasar dulu, dari yang gampang-gampang dulu. Sekarang ini ada gambar-gambarnya, nanti seterusnya tidak ada gambar-gambarnya. Lihat ini contohnya, pertama dikasihkan baris, lama-lama barisnya mulai dihilangkan, hilang satu-satu, kemudian nanti terakhir tidak ada barisnya. Nah, begitulah tekniknya dalam kita belajar. Jadi yang mudah-mudah dulu, kemudian agak sulit sedikit sampai yang tersulit. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.